Selamat datang di materi perkuliahan Customer Relation Management. Pada hari ini kita membahas implementasi strategi, kendali, dan pengukuran Customer Relation Management. Tahap ini kita membahas marketing dan sales. Marketing adalah create need and demand, battle of mind. Sales create transaction, battle of emotion. Ciri-ciri organisasi yang menjalankan relation marketing lebih mempertahankan pelanggan dibandingkan mencari pelanggan baru. Keberadaan struktur digunakan untuk mendukung relasi dengan pelanggan. Lebih berfokus pada membangun relasi dibandingkan dengan hanya berfokus pada penjualan. Melakukan negosiasi situasi penjualan yang bersifat win-win dan berada pada sumber yang memberikan hasil yang lebih baik. Lebih mempromosikan nilai-nilai dibandingkan menekankan harga. Berpikir dan bertindak untuk jangka panjang daripada jangka pendek. Membangun bisnis didasarkan hubungan dibandingkan membangun bisnis didasarkan kesepakatan. Menjaga hubungan jangka panjang yang akrab dibandingkan pemberian insentif. Pemberian insentif dan penghasilan tidak hanya kesepakatan sesaat. Menciptakan fondasi kepercayaan terhadap penghasilan bukan penjualan. Memperlakukan layanan purna jual sebagai investasi dalam membangun relasi dengan pelanggan. Lebih berfokus pada ekspektasi dan persepsi pelanggan dibandingkan berfokus pada produksi. Insentif sebagai hadiah yang diberikan untuk menjaga dan mengembangkan relasi dengan pelanggan. Memandang penjualan sebagai awal hubungan bukan akhir hubungan. Langkah-langkah dalam menyusun proses perencanaan pemasaran. Pertama, yaitu tujuan perusahaan. Melakukan audit pemasaran, menganalisa SWOT perusahaan, tujuan pemasaran, strategi pemasaran, program pemasaran, anggaran, kontrol, dan evaluasi. Alur proses pelaksanaan Customer Relation Management. Pemasaran, ada peluang, ada pemesanan, dan peramalan. Di pemesanan ada eksekusi, lalu dianalisa. Kita kembali melihat pada peramalan. Pelaksanaan Customer Relation Management dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Perusahaan mengidentifikasi dan menemukan peluang untuk menjadi pemimpin pasar. Setelah menemukan peluang, terjadi transaksi pemesanan dan pelaksanaan, transaksi pembelian, sarana, dan peramalan. Kedua kemungkinan tersebut menuntun perusahaan untuk melakukan analisis mengenai pelaksanaan kegiatan pemasaran yang dilakukan. Langkah-langkah pelaksanaan Customer Relation Management menurut Kresser. Pertama, membangun dan mengelola ekspektasi. Dua, membuat kesejajaran antara Customer Relation Management dengan strategi pertumbuhan. Ketiga, amankan dukungan para eksekutif. 4. Kelola jangkauan proyek dengan hati-hati. 5. Pastikan kualitas data. 6. Peroleh adopsi pengguna akhir.
7. Memahami dan mengelola perusahaan. Pada proses desain hal-hal yang dilakukan, membentuk tim proyek, melatih anggota tim, mendefinisikan proyek, merencanakan proyek, menganalisis proses bisnis. Pada proses pengembangan hal-hal yang dilakukan, mempersiapkan lingkungan produksi, mengembangkan dan menguji migrasi data, melakukan konfigurasi dan penyesuaian, melakukan review model. Pada proses implementasi hal-hal yang dilakukan, melatih pengguna, finalisasi konfigurasi, migrasi data akhir, instalasi tempat kerja, menjalankan. Pada proses evaluasi, hasil-hasil yang dilakukan mendukung implementasi, review proyek, merancang fase berikutnya. Pengendalian dilakukan dengan cara mengelola relasi dengan menggunakan berbagai sumber daya perusahaan dalam kurung teknologi informasi. Mengelola informasi pelanggan secara pribadi, tidak melakukan pelanggaran privasi pelanggan, tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh pelanggan, memanfaatkan informasi yang ada semaksimal mungkin dalam membangun relasi dengan pelanggan, menggunakan teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan secara tepat. Pengukuran dalam marketing 3.0 Philip Kotler dan marketing 4.0 Philip Kotler, yaitu marketing 1.0 itu orientasi pada produksi, 2.0 orientasi pada customer, 3.0 kolaborasi antara semangat manusia, dan yang keempat 4.0 digital platform. Kellen membuat model kerangka pengukuran customer relation management yang berfokus pada 1. Pengukuran internal, 2. Pengukuran eksternal. Pengukuran internal menyangkut kemampuan prediksi nilai, kemampuan pengetahuan, pandangan terhadap pelanggan, dan kemampuan dalam penghantaran nilai. Pengukuran eksternal berfokus pada perilaku dan cara berpikir pelanggan. Sistem untuk pengukuran keunggulan CRM, Customer Relation Management, Best Service. Creator mengembangkan model pengukuran customer yang didasarkan pada balance scorecard. Model pengukuran ini memperlihatkan pertama, penciptaan nilai tambah bagi perusahaan setelah menjalankan CRM. Kedua, perbaikan proses yang berpusat pada pelanggan. Ketiga, mengetahui cara meningkatkan nilai pelanggan. 4. Perbaikan di bidang organisasi dan sumber daya manusia. Sistem untuk pengukuran keunggulan Customer Relation Management, kita melakukan kegiatan stimulasi. Yang pertama, kita meningkatkan nilai pelanggan, penciptaan nilai tambah untuk perusahaan, dan perbaikan untuk proses berpusat pada pelanggan, perbaikan di bidang organisasi dan sumber daya manusia. Customer Relation Management yang berbasis pada balance scorecard. Baru kita bisa melihat hasil dan proses customer relation. Demikian penjelasan materi strategi implementasi, kendali, dan pengukuran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan bisa kita aplikasikan pada dunia bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.